Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsa dari Universitas Indraprasta, kelas X7C dengan NPM 2019-13500-248. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sudut-sudut yang besarnya lebih dari 360 derajat dan sudut-sudut negatif. Disimak ya. Yang pertama ada sudut lebih besar dari 360 derajat. Kita ketahui bahwa besar sudut dalam suatu lingkaran adalah 360 derajat. Maka jika kita mempunyai sudut yang besarnya lebih dari 360 derajat, sudut tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk alfa ditambah K dikali 360 derajat dengan K adalah konstanta yang nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan demikian diperoleh bahwa untuk rumus sin yang besarnya lebih dari 360 derajat adalah sin alfa ditambah K dikali 360 derajat sama dengan sin alfa. Jadi kita menentukan alfanya terlebih dahulu ya guys. Terus yang kedua, kosinus alfa ditambah K dikali 360 derajat sama dengan kosinus alfa. Lalu yang ketiga, rumus tangen yang besarnya lebih dari 360 derajat adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat sama dengan tan alfa. Nah, untuk lebih memahami materinya, berikut ada contoh soal. Yang pertama, sin 750 derajat sama dengan, kita tentukan dulu 360 derajat dikali berapa yang hasilnya mendekati 750. Di sini kita dapat 360 dikali 2, itu kan hasil 720. Lalu kurangnya 30 derajat, berarti 30 ditambah 2 dikali 360 derajat. Lalu kita dapat alfanya di sini 30 derajat. Jadi sin 30 derajat itu sama kayak sin 750 derajat, yaitu 1/2. Lalu yang kedua, kosinus 1500 derajat. Nah, sama caranya 360 dikali berapa yang hasilnya mendekati 1500. Lalu nanti kurangnya adalah alfanya. Di sini kita dapat 60 ditambah 4 dikali 360. Jadi kosinus 60 derajat itu sama dengan kosinus 1500 derajat, yaitu 1/2. Lalu yang kedua ada sudut negatif. Pada gambar di samping diperoleh bahwa theta yang berlawanan arah dengan jarum jam, sedangkan negatif theta adalah sudut yang searah dengan jarum jam. Ingat kembali bahwa satu putaran lingkaran besarnya adalah 360 derajat. Di sini terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4, di mana di kuadran 1 nilai sin, cos, dan tan adalah positif. Lalu di kuadran 2 nilai sin adalah positif dan yang lainnya negatif. Lalu di kuadran 3 nilai tan-nya adalah positif dan yang lainnya negatif. Lalu yang di kuadran 4 untuk nilai kosinus adalah positif. Di sini kita peroleh bahwa sin negatif theta sama dengan sin 360 derajat dikurang theta. Karena sudut negatif theta berada di kuadran 4, maka nilai sinus bernilai negatif. Maka diperoleh bahwa nilai sin negatif theta sama dengan sin 360 derajat dikurang theta, sama dengan negatif sin theta. Lalu yang kedua, untuk rumus kosinus negatif theta sama dengan kosinus 360 derajat dikurang theta. Karena sudut negatif theta berada di kuadran 4, maka nilai kosinus bernilai positif. Maka diperoleh bahwa nilai kosinus negatif theta sama dengan kosinus 360 derajat dikurang theta sama dengan kosinus theta. Lalu yang ketiga, tan negatif theta sama dengan tan 360 derajat dikurang theta. Karena sudut negatif theta berada di kuadran 4, maka nilai tangen bernilai negatif. Maka diperoleh bahwa nilai tangen negatif theta sama dengan tan 360 derajat dikurang theta sama dengan negatif tan theta. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama, sin negatif 45 derajat sama dengan negatif sin 45 derajat. Karena sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2, jadi nilainya negatif 1/2 akar 2. Lalu yang kedua ada kosinus negatif 225 derajat sama dengan kosinus 225 derajat sama dengan kosinus 180 ditambah 45 derajat. Di sini kita dapat kosinus 45 derajat. Kenapa pakai negatif depannya jadi negatif kosinus 45 derajat? Karena kosinus 225 derajat itu terdapat di kuadran 3 di mana nilainya adalah negatif. Jadi kosinus
45 derajat sama dengan kosinus negatif 225 derajat, yaitu negatif 1/2 akar 2. Lalu yang ketiga ada tangen dari negatif 5 pi per 6. Nah, pi itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi di sini kita dapat negatif tangen 150 derajat sama dengan negatif 1 per akar 3 atau negatif 1/3 akar 3. Di sini dapat kita simpulkan, yang pertama, jika sudut lebih besar dari 360 derajat, maka sudut harus diubah terlebih dahulu, sehingga berbentuk alfa ditambah K dikali 360 derajat dengan konstantanya adalah 1, 2, 3. Lalu ada rumus untuk nilai sin kostan yang sudutnya lebih besar dari 360 derajat. Lalu yang kedua, jika sudut adalah sudut negatif, maka artinya sudut searah dengan arah jarum jam. Dengan demikian diperoleh bahwa ada 3 rumus untuk sin kostan yang nilai sudutnya negatif. Lebih memahami materi terkait dengan nilai rasio trigonometri untuk sudut yang berelasi dengan besar sudut lebih besar dari 360 derajat dan sudut negatif, maka kerjakan soal-soal di bawah ini sebagai latihan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.